sholli ala Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, ngomong-ngomongin tentang bagaimana penilaian di dalam hidup. Seringkali kita silau tentang menilai seseorang dari jabatan. Betul apa betul? Nilai seseorang itu mulia dari hartanya. Betul apa betul? Menilai seseorang itu kita lihat dari apanya lagi? Harta, jabatan, apa lagi? Apa? Gelar, ya, statusnya, ya. Kadang-kadang kita selalu silau dengan itu semua. Padahal di dalam Islam jelas yang membedakan di dalam Islam adalah ketakwaannya. Ayat yang kita bahas atau surat yang kita bahas adalah surah Al-Fajr. Dan kali ini bersama-sama dengan kita sudah hadir seorang ulama muda yang kita kenal lewat perannya beliau sebagai Kian Santang, Al-Habib Al-Mukarram. Wah, saya belum sebut namanya. Al-Habib Al-Mukarram Alwi Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini kita mau bahas tentang surah Al-Fajr. Ayatnya ini ayat ke-4 ya, 14 ya. 14 ya. Ya, 14. Silakan. 14. Ya, silakan. Ya, fadhal silakan. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang semangat mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang semangat mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Amin. Yang semangat mudah-mudahan pulang dari tempat ini banyak rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Amma ba'd. Alhamdulillah masih semangat, Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana angkat tangannya. Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, mari sama-sama kita mentelaah, mari sama-sama kita mengkaji daripada ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang akan kita bahas hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan ayat 14. Di mana ayat ini menjelaskan tentang suatu kaum yang mereka membangkang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang diberikan fasilitas oleh Allah namun mereka kufur, menentang, membangkang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah bagaimana engkau melihat daripada mereka yaitu kaum Ad? Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suatu kaum yaitu kaum Ad. Iram dzatil imad. Iram, nama kotanya mereka adalah Iram. Ini kota yang kotanya beda sendiri. Kota yang berbeda dengan kota-kota yang lain. Yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Pada zaman itu bayangin. Zaman itu udah ada bangunan-bangunan yang tinggi. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak ada suatu negeri yang sama seperti negeri ini, seperti suatu daerah ini daripada kaum Ad terhadap negeri-negeri yang lain. Artinya beda sendiri. Yang bisa kita ambil apa? Ini kaum Ad ini memang sudah ada yang namanya peradaban yang berkembang. Jadi mereka kalau kita bisa lihat ada yang namanya arsiteknya. Mereka tuh bisa bangun bangunan yang tinggi, mereka bisa bangun bangunan yang megah. Mereka juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya, fisiknya mereka ini luar biasa kuat. Mereka juga diberikan keistimewaan oleh Allah, air mereka itu tetap lancar, ada mata airnya mereka, lalu juga tanaman-tanaman mereka subur. Ini diberikan fasilitas keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kaum Ad bahkan dijelaskan di dalam tafsir-tafsir, di antaranya kitab tafsir yang sering kita baca, tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya dijelaskan ini kaum Ad ini mereka menentang dan juga membangkang Allah. Kalau kita yang ada di situ mungkin kita pengen bersyukur kepada Allah, beda dengan kita ya, karena kita sudah paham. Kita ini nggak bisa kufur nikmat. Kalau kita kufur, kita bakal nggak dapat lagi, bakal berkurang nikmat kita. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, ditambah lagi nikmat kita dan nggak bakal diazab oleh Allah. Berbeda dengan kaum Ad. Kaum Ad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nabi, yaitu Nabi Allah Hud, kepada mereka untuk menasehati mereka. Namun hari demi hari mereka bukannya beriman kepada Allah, justru sebaliknya mereka malah menyembah berhala. Dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang daripada nikmat-nikmat Allah. Kita lihat apa? Allah kasih azab kepada mereka hari demi hari, di mana hari pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya awan itu ditahan oleh Allah supaya kering daerah mereka. Mereka kebingungan hari demi hari sampai Allah kasih lagi awan hitam, mereka senangnya luar biasa. Ketika mereka melihat ada awan hitam yang datang, mereka bilang, "Oh, bakal hujan. Ini dari Tuhan kita," yang maksud mereka adalah berhala. Ternyata terbalik, Allah kasih azab dari situ. Allah kasih angin yang sangat dingin, angin topan yang sangat luar biasa kencangnya. Angin itu dikatakan berjalan selama 7 hari atau 8 hari 7 malam.
Bayangkan ini angin yang kencang. Di mana dalam ayat Al-Quran dijelaskan anginnya itu ngebikin kayak bagaikan kita sebagai serbuk. Kita nih manusia udah kayak serbuk kena sama angin itu. Gak ada rasanya kita. Habis semuanya dimakan sama angin itu. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat yang lain, dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Fajr, Allah taala menceritakan tentang kaum Samud. Kaum Samud persis sama seperti kaum ini. Dalam ayat selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Samud, mereka adalah kaum yang dimana memiliki bangunan-bangunan juga yang tinggi, suka membangun bangunan yang sama seperti daripada kaum Ad. Nah, yang suka sama seperti dengan kaum Ad, membuat bangunan-bangunan yang dimana bangunannya berbeda. Ini di zaman itu ada yang namanya ukiran. Gunung-gunung itu mereka ukir dengan caranya mereka hias itu, buat ornamen-ornamen, dihias, dipahat. Lalu juga ada yang namanya tulisan-tulisan mereka, khasnya mereka. Sehingga luar biasa megahnya pada saat itu. Allah Ta'ala mengirim Nabi Saleh kepada mereka. Nabi Saleh menasihati mereka, gak mempan juga, mereka juga sama. Mereka menyembah berhala. Mereka gak percaya dengan Allah. Maka ini lebih lagi sama seperti dengan kaum Ad, diazab oleh Allah. Yang pertama batu-batu yang besar menimpa mereka, nggak tahu dari mana itu batu. Lalu yang kedua azabnya ada halilintar yang sangat keras. Kenceng suaranya sampai mereka terjatuh. Ketika mereka terjatuh ke bumi ini, Allah Ta'ala memberikan azab lagi kepada mereka, gempa yang luar biasa sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di mana-mana. Habis begitu aja mereka. Mereka yang menentang Allah, mereka yang membangkang Allah, mereka yang kufur kepada Allah, diazab habis begitu saja, tidak ada sisa. Maka di ayat surat Al-Fajr yang terus menerus kita baca juga, wa Fir'aun dzil autad. Fir'aun juga sama. Fir'aun memiliki pasukan yang banyak dan juga memiliki pasak-pasak. Di mana Fir'aun ini mengaku Tuhannya Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bangsa Mesir pada saat itu, Fir'aun setiap harinya berbuat zalim kepada mereka, menyiksa mereka. Bahkan dalam salah satu kisahnya, Fir'aun itu memiliki tempat khusus untuk menyiksa daripada bangsanya tersebut. Kita lihat sampai sekarang masih ada peninggalannya ya, piramid kita lihat. Itu bangunan luar biasa. Di zaman sekarang kita ngebuat bangunan dengan dengan ada teknologi canggih dan seterusnya. Di zaman itu kan gak ada. Di zaman itu hanya ada manusia yang mengangkat sebuah batu lalu jadilah itu piramid. Nah ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentang mereka. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka bagi mereka yang menentang dan juga bagi mereka yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja, mudah-mudahan daripada tafsir surah Al-Fajr mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, terima kasih banyak Habib Alwi. Bu, ada yang mau nanya silakan. Ada? Siapa yang mau nanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Suharwati. Saya mau tanya Ustadz, gini, di lingkungan kita atau di masyarakat kita itu banyak yang dikasih kelebihan rizki dan ada yang sedikit mungkin nggak banyak seperti mereka. Nah ini ada di mana yang kelebihan rizki ini kadang membantu yang kekurangan rizki, tapi kadang suka ada kelebihan yang dibantukan untuk yang kekurangan ini dipulanginya dengan ada lebihnya. Itu bagaimana Ustadz menyikapi hal-hal? Maksudnya gimana Bu? Suara Ibu bisa lebih kencang gimana? Jadi gini, ada yang membantu cuman pas waktu kita kembalikan ada kayak ucapan terima kasih atau dia emang minta minta lebih dari apa yang dia berikan, yang diberikan kepada yang saudara kita yang kurang mampu tadi. Oh gitu. Ya, itu bagaimana menyikapinya? Oh gitu, dia minta lebih dari yang dibantu. Ya. Misalnya udah dikasih nih,
Terus udah ditolong dia minta kurang nih, dibantunya cuma segini gitu. Bukan, jadi kita mulangin itu lebih gitu. Oh, udah dibantu tapi balikin gitu. Jadi ada lebihnya gitu, minta Pinjemin lebihnya. dong gitu. Gitu, itu bagaimana menyikapi hal seperti itu. Oh gitu. Sedangkan yang dikasih itu ya emang dia butuh. Gitu, yang dikasih pinjaman itu juga emang dia butuh. Gitu. Oh itu mah ngutangin dong ya? Ngerentenir dong gitu ya Bu ya? Gitu maksud Ibu? Iya. Oh gitu, oh ya. Ngerti Ibu suaranya pelan banget tuh. Saya bilang, maaf ya Bu ya, silakan nih. Jadi ada orang mau pinjam, dia lagi butuh, minjemin, ngebantuin gitu ya. Tapi kira ngebalikinnya minta lebih gitu. Oh gitu, itu gimana tuh dalam Islam, boleh nggak kayak gitu, silakan Bu. Baik, mungkin tadi katanya rentenir gitu ya. Iya. Oh, baik, Masya Allah, baik. Begini, maka hukumnya adalah haram karena masuk riba. Yang kalau kita tahu bunga ya, bahasanya kita kan bunga itu kalau ada di apalagi daerah kita di kota perkotaan juga pasti udah tahu yang namanya bunga atau riba, itu maka mutlak hukumnya haram. Ya, sebaiknya ditinggalkan, jangan dilanjutkan. Apabila sekarang kita ada melakukan hal seperti itu, lebih baik ditinggalkan. Karena kita mencari rezeki yang halal. Kita ini pengen punya kehidupan yang berkah. Hati-hati, dari riba itu kadang bisa hidup kita jadi nggak berkah tuh. Karena makna barokah itu kan ay ma'nahu ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Gimana pengen bertambahnya kebaikan sedangkan kita masih melakukan hal yang haram. Sedangkan kita masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijauhkan, lebih baik tidak dilakukan. Kalau bisa emangnya perlu banget. Kalau kadang ada orang yang perlu banget, ya, ada orang perlu banget, jangan, karena itu memang haram. Lebih baik kadang kalau kita ingin meminjam kepada keluarga kita, kepada saudara kita yang memang lebih faham tentang kita dan tidak ada uang lebih seperti tadi. Tidak ada bunga, tidak ada daripada contoh-contoh riba tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah. Lagi juga kalau ada orang susah ya, lagi kalau ada orang susah tega banget sih minta duit lebih ya Bu ya. Ya orang susah apalagi susahnya buat makan ya kan. Kebutuhan untuk kebutuhan pokok, kecuali minjemnya buat beli handphone tuh ya. Ya, tapi tetap yang namanya riba itu tidak boleh. Wala taqrabu wala taqullu riba at'afan mudha'afa. Janganlah kau makan uang riba yang sifatnya berlipat-lipat gitu ya. Bu. Ngangguk-ngangguk paham kagak ini? Ini Habib Fabri udah jelasin loh tadi loh, ya Bu ya? Ya, oke, habis ini kita akan lanjut lagi. Tadi surahnya adalah surah Al-Fajr. Habis ini ada Ustadz Abdul Kafi yang akan jelasin lagi lanjutan dari surah Al-Fajr. Nanti kita minta kedua guru kita ya. Mudah-mudah nih hari ini Bu ya, ada Habib Alwi dan juga ada Ustadz Abdul Kafi yang akan nanti berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya dan juga curhat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal Baraya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Nah, sekarang sudah ada bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah Ustadz David sehat. Senang banget kita kehadiran Ustadz di sini. Alhamdulillah. Menindaklanjuti Ustadz. Kalau tadi ya Al-Habib Alwi Asgaf tadi udah menyampaikan beberapa. Sekarang giliran Ustadz untuk menjelaskan kepada kita lanjutan dari surah Al-Fajr. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali makan opak. Cakep. Jawab salamnya kurang kompak. Ya. Ikan kakap makannya di laut. Cakep. Yang ambil pada berebut. Yang jawab salam gak nyaut, saya khawatir lagi diliatin malaikat maut. Iya. Mudah-mudahan yang jawab salam hajatnya Allah kabulkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap jamaah Masjid Nurani yang insya Allah pada hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, Ya. saya mau tanya, kalau hari ini Allah kasih rizki kita jadi miliarder, amin. Kira-kira ibu-ibu rajin ke majlis taklim apa rajin ke mall? Saya ulangi sekali lagi. Kalau hari ini ibu-ibu dikasih rizki oleh Allah jadi miliarder, kira-kira bakal rajin ke majlis taklim apa rajin ke mall? Ada yang jawab dua-duanya, Ustaz. Yes, Bu, di surah Al-Fajr ini ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat manusia yang tidak disukai dan diingkari oleh Allah Subhanahu. Kita tahu hidup ini adalah darul imtihan, tempatnya uji. Anak-anak ada ujiannya. Jadi ibu-ibu ada uji, ibu hamil ada uji. Hamil pertama, Masya Allah itu muntah-muntah. Betul enggak? Keluar tuh makanan yang ada di dalam perut karena ngidam dan lain sebagainya. Ngelihat makanan A, ngelihat yang ini, sampai ngelihat suami juga. Iya. Enggak ya. Nah, oleh karena itu dunia ini adalah tempatnya ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai', dan pasti manusia akan kami uji dengan sesuatu. Minal khauf, rasa takut. Wal ju', rasa takut kelaparan. Wa naqasim minal amwal wang anfus, rasa takut enggak punya duit, kekurangan harta, wathamarat, buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, kabarkanlah bagi orang-orang yang sabar kabar gembira. Oleh karena itu di surah Al-Fajr
ada satu sifat manusia yang tidak disukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Manusia ada yang memiliki sifat manakala dia diberikan rizki berupa jabatan, harta banyak, wajah yang cantik nan jelita dan juga ganteng kayak Ustaz David. Alhamdulillah. Banyak di antara mereka yang ternyata memiliki sifat takabbur. Artinya justru dia sombong. Oh, dia kaya dari hasil dirinya sendiri. Dia cantik karena memang dia make up, beli skincare-nya banyak. Betul apa betul? Oh. Tapi giliran Allah uji dengan kesusahan, maka kalimatnya faqadara alaih, Allah takar rizkinya, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Oh, nih Allah sedang menghinakan aku. Padahal ternyata di dalam Al-Quran orang yang memiliki sifat seperti ini lantaran apa? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hub. Masya Allah. Ternyata apa? Ternyata orang ini udah mah punya sifat sombong, kikir, pelit, medit sampai ke bol-bol. Paham, Bu? Artinya ini dia bilang perintah Allah untuk menyayangi anak yatim, dia bilang apa? Jangan sayangi anak yatim. Bahkan dia mengatakan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil. Jangan tuh kasih harta kita kepada orang-orang miskin. Ini bisa jadi maksudnya kepada Fir'aun, kaum Tsamud, Raja Namrud yang zalim, yang dia enggan untuk mau berbagi karena memiliki sifat kikir dan juga pelit. Oleh karena itu di zaman Rasul juga ada yang namanya Tha'labah. Minta didoain oleh Rasul jadi kaya, begitu kaya ogah ngasih rezekinya buat orang miskin. Dia bilang apa? Orang miskin mah memang males, nggak mau kerja, padahal itu adalah kewajiban kita untuk memberikan itu. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Orang-orang seperti itu apa? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan waji'a yawma idzim bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahud. Hari di mana bumi digoncangkan, dibenturkan, di mana semua ditampakkan neraka jahanam, manusia dibangkitkan. Oleh karena itu kata Allah, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu. Maka ibu-ibu dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia adalah makhluk yang rendah di hadapan Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki sifat tomak, rakus, sombong, sehingga kita nanti kelak akan menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Kafi. Bu, Bu, ada orang yang pelit? Ada yang pelit? Mana orangnya? Gak ada saat ini. Gak ada ya? Ini kelihatan wajah-wajahnya royal semua. Wah, amin. Gajinya ini kayaknya di atas 15 juta satu bulan. Amin ya Allah, Amin ya amin ya Rabbah. Allah, amin ya Allah. Ini muka-muka orang yang ngutangnya udah pada lunas semuanya nih. Oh kenceng banget amin ya. Bu, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silakan. Mana nih? Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Inis dari Mas Salim At-Taufik. Oh iya, silakan Bunda Inis. Ustadz, Bunda ingin bertanya. Saya mempunyai putra 4, yang 3 lelaki, yang
Yang keempat perempuan. Nah, dan ini Allah berikan yang ketiga ini alhamdulillah berikan kelebihan harta. Dan yang keempat ini Allah berikan sedikit harta, tapi alhamdulillah beliau bersyukur. Jangan sangat ditanyakan bagaimana Bunda ini sebagai orang tua untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Bunda ini kurang membina putra-putri, apa memang bagaimana cara membagikan harta untuk nantinya gitu Ustadz? Mohon solusinya. Gitu. Ya. Jadi anak itu di dalam rezekinya itu nggak semuanya rata gitu ya. Ustaz. Anak ada yang dapat kelebihan harta, ada juga anak yang rezekinya ada, cuman nggak sebanyak yang lain gitu ya. Namanya orang tua kan mikirin gitu, Ustaz. Iya. Gimana caranya orang tua itu bisa menenangkan anaknya atau menyikapi anak-anak yang rezekinya berbeda-beda ini. Silakan Ustaz, fadol. Iya, Masya Allah. Silakan. Baik, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana menyikapi anak yang beda-beda status sosialnya? Betul. Beda-beda rezekinya, betul. Tugas orang tua yang pertama adalah mendoakan. Karena doa orang tua itu mustajabah. Kalau orang tuanya rajin sholat, orang tuanya rajin sedekah, rajin juga doa, insya Allah anaknya itu juga akan kebagian rizki dari doa daripada orang tua. Makanya doanya jangan minta kaya, Bu. Doanya jangan minta kaya, doanya ikutin doa Rasul, Allahumma kfini bihalalik. Mintanya jangan kaya, tapi apa? Mintanya cukup. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli emas, cukup pergi haji. Jadi semuanya cukup. Mengapa? Karena kalau cukup udah baik untuk kita. Maka tadi lihat ayatnya di ayat 16. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ingat, ditakar rizkinya. Karena orang-orang beda. Ada yang dikasih 1 miliar, dia buat kebaikan. Ada orang yang di 1 miliar, dikasih 1 miliar, justru buat keburukan. Ada orang yang dikasih miliarder, dia rajin ke majlis taklim, rajin berbagi. Tapi sebaliknya, ada orang yang dijadikan kaya raya, namun dia enggan ke majlis taklim, malah rajin shopping ke tuh. Al-Qur'annya nggak pernah nggak pernah dibahas. Apalagi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, biar kata kita makannya tempe, tahu, bakwan yang sederhana, asalkan hati kita merasa tenang, itu udah jauh lebih cukup. Maka selanjutnya ayatnya, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita diberikan jiwa-jiwa yang tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mbak, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bunda ya. Ibu terima kasih ya. Bu, kemuliaan itu jangan selalu diukur dari ya, karena yang mulia itu Al-Quran sendiri ya mengajarkan kepada kita, yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Kita sendiri manusia kadang silau dengan harta, silau dengan mobil, silau dengan jabatan. Orang tua lah yang mendidik anak-anaknya. Makanya kita ngajarin anak kita jangan silau sama harta. Baik, udah. Habis ini kita akan bagi-bagi keberkahan dulu deh ya. Bagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan Kiai Haji Munawir Ngacir. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak di kota Kranji. Minum kopi luwak yuk sambil nonton Cahaya Hati. Alhamdulillah. Nah, Bu. Nah, ini Cahaya Hati mau bagi barang-barang, mau nggak? Mau. Bagi keberkah dari kopi Luwako. Insya Allah berkah.
Kalau kepengen hadiah, ada pertanyaan. Siapa yang mau ditanya nih kira-kira? Non tunjuk semuanya. Coba ya ibu ini. Ibu sini Bu. Alhamdulillah. Di keranji dapat 1. Alhamdulillah. Nih sini nih. Sini sebelah sini. Ustaz, geser. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, geser dikit Ustaz. Oke, geser dikit ya. Ini sama luwak white coffee ya Ustaz ya? Iya. Luwak white coffee ya? Luwak white kopi Bang David. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, what's your name? My name is Fitri. Oh, my name is Lebaran. Fitri ya? Ya. Fitri, asli dari mana? Kalau aslinya dari Jawa tapi tempat tinggalnya di sini. Jawanya mana? Jawa Timur. Alhamdulillah. Illah. Nah, ini jamaah saatnya kita akan memberikan hadiah white Coffee. luwak white Coffee. Alhamdulillah. Mau pertanyaan? Boleh. Kepingin hadiah? Pengen dong. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Oh iya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan yang dibahas. Ya. Kira-kira surat apa yang dibahas oleh guru kita tadi? Surat Al-Fajr. Al-Fajr. Betul, tepuk tangan. Alhamdulillah. Dapat 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari luwak white coffee. Alhamdulillah Mbak Fitri. Nah, alhamdulillah. Itu saja, mudah-mudahan ini barokah. Dan terima kasih, tunjuk jari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar ikan, pulangnya mampir ke Pinang Sia. Kalau udah sampai di akhir pekan, jangan lupa nonton Cahaya Hati Indonesia. Ya, siapa yang mau nanya? Ayo angkat tangannya. Ya, mana nih? Ya, silakan ini dulu deh, silakan. Ya, sudah nyala itu. Langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Diva dari Majelis Taklim Al-Mutakin. Jadi di sini saya ingin bercerita, ingin curhat. Saya punya teman, dia itu seorang konten kreator. Nah, dia ini kalau misalnya bersedekah gitu ya, itu dia suka di-share ke sosmed gitu. Terus juga suka dijadiin konten. Nah, itu kira-kira sebuah perbuatan yang ria atau dia memang mengajak penonton untuk berbuat kebaikan. Kayak gitu. Oh gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Diva ya. Nih suka banyak nih, mungkin ditujukan kepada Said Alwi ya, nggak apa-apa ya. Mungkin Said Alwi bisa langsung dijawab, ini lagi musim nih ya Bu ya. Bu, kita ngelihat ada orang lagi di pinggir jalan ya, lagi susah, kelihatan banget lagi tiduran di pinggir jalan, tahu-tahu dikasih duit ya kan. Ya masukin konten, padahal yang konten juga dapat duit ya, betul apa enggak? Betul. Nah itu gimana itu Said Alwi, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut perspektif saya sendiri, terkadang memang kalau kita lihat banyak konten kreator yang ada di sekarang ini memang banyak yang sedekah secara terang-terangan. Sebenarnya tergantung diri kita juga. Kita melihatnya kayak bagaimana tuh.
Kalau kita ngelihatnya, oh ini kayaknya agak-agak riak nih gitu. Mungkin hati-hati juga hati kita menjadi hati yang kotor juga gitu. Karena punya prasangka buruk kepada orang. Karena memang di zaman sekarang banyak maksiat di mana-mana. Kalau kita buka sosial media, konten-konten juga sudah mulai yang aneh-aneh gitu. Sayang kalau kita nggak masukkan konten-konten yang baik. Mungkin kita husnuzon saja, kita prasangka baik. Mungkin konten kreator itu dia bersedekah lalu di depan kamera agar orang-orang lain itu semangat untuk bersedekah juga. Tapi memang sedekah yang paling terbaik itu adalah sodakoh yang sir. Sodakoh yang secara tidak terang-terangan, secara sir. Ya, secara tersembunyi. Jadi kita ngasih orang gak bilang-bilang sama orang. Biar gak ada fitnah, biar gak ada yang puji. Itu paling terbaik. Tapi konten kreator juga kita husnuzan baik. Karena biar ngajak orang, biar makin semangat bersedekah. Apalagi anak-anak kecil untuk mengedukasi mereka. Dari kecil, oh ini sedekah tuh baik, sedekah tuh kayak begini dan seterusnya. Jadi tergantung itu dan tergantung konten kreatornya juga. Urusan niat itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia niatnya ria, urusan dia sama Allah. Kita gak perlu menjudge, kita gak perlu yang namanya menghakimi. Itu urusan dia sama Allah. Dia ikhlas, dia dapat pahala dari Allah. Kalau dia ria, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada konten-konten kebaikan kayak begitu, menurut saya lebih baik kita dukung. Selagi memang dia bagus, dia tidak sombong pembawaannya, lalu juga dia mengajak untuk sama-sama ayo melakukan kebaikan, ayo semangat buat melakukan hal-hal yang baik. Kita dukung karena untuk melawan daripada konten-konten yang tadi, yang zaman ini ya luar biasa, itu insya Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya selain tadi buat konten kreatornya ya, yang memang harus lurusin niat, kita yang nonton juga harus jaga hati juga ya. Jangan prasangka buruk dulu ya. Makasih banyak Said Alwi ya, makasih ya Diva pertanyaannya. Bu, yang mau tanya ada lagi, yang mau curhat siapa silakan. Mana nih? Waduh ibu mau. Ya ini deh ibu. Ya yang warna orange silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, saya asli orang Keranji. Orang Keranji asli. Tinggalnya di RT 3, oke. RT berapa Bu? RT 3 RW 10. RW 10. RT 3, Iya. RW 10. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana pembagian harta kalau anaknya perempuan semua? Kan ada yang gede, ada yang kecil itu. Bagiannya katanya kalau yang kecil karena kakaknya dulu ngomong dia, jadi bagian yang kecil dikurangin untuk kakaknya. Apa itu bagaimana penjelasan? Maaf Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah oke aja. Saya mau nanya, buru-buru Saya aja. mau nanya Bapak. Nggak pakai titik koma. Mama suka gitu kalau diajak ngomong, buru-buru. Bu, Ya. ini yang dibagi-bagi harta apa? Harta waris. Harta warisan maksudnya Bapak. Oh gitu. Iya. Jadi ini ada harta warisan orang tua. Ya. Anaknya perempuan. Semua. Terus Pembagiannya gimana? pembagiannya gimana gitu. Karena perempuan yang satu kecil, yang kakaknya ada, adeknya. Kan kalau adek pasti ngomong sama kakaknya. Jadi katanya ini harta kamu dikurangin untuk yang ngomong kakak kamu gitu. Oh jadi yang jatahnya si adik dipotong. Iya, dipotong. Karena modal ngomong kakaknya dulu. Iya. Kakaknya pernah ngomong si adik dulu. Iya. Nah buset enak banget jadi kakak ya. Hanya begitu Bang. Oh, aduh, bagen kalau orang Bagen Bekasi dah, mah ya Bu ya. apa-apa, kita mah ya. Iya, oh gitu. Oke, Jadi ya. sebenarnya dalam Islam tuh gimana begitu pembagiannya? Iya. Ya, oke, ya. Makasih Bu. Silakan Ustaz Abdul Ghaffi, Fadol. Baik, terima kasih. Masya Allah. Bu, ngomongin waris perempuan, ini kebetulan jamaah yang paling banyak ini perempuan. Mau banyak apa dikit? Emang kalau perempuan tuh banyak semuanya. Bu, beda waris, beda hibah, dan juga beda wasiat.
Waris itu mata abi, artinya wafatnya suami, ya seorang ayah itu namanya waris. Ya kalau misalkan sebelum waris, ya sebelum mati dia udah bilang, itu nih nanti saya bagi sekian 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 sekian, itu namanya hibah. Ya beda antara hibah, wasiat dan waris. Kalau waris mati seorang ayah, meninggal seorang ayah, meninggalkan harta, itu namanya waris. Nah bagaimana kalau perempuan semua anaknya? Nah itu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang namanya perempuan jatahnya itu 2/3 dari harta waris. Kalau dipresentasikan berapa Ustadz? 66,67%. Jadi kalau misalkan seorang ayah meninggal, kemudian ada uang ninggalin warisan 100 juta, berarti berapa? 66 juta rupiah. Atau digenapkan mungkin jadi 67 juta rupiah. Ustadz, anaknya 4, perempuan semua, berarti dibagi 67 juta itu dibagi berapa? 4. Sisanya kemana Ustadz? Lah kan masih ada ibu. Emang ibu nggak dapat? Dapat ternyata di dalam Al-Quran. Berapa? 1/8. Kalau dipresentasikan jadinya 12,5%. Berarti emak kita, ibu kita, bunda kita dapat tuh jatahnya dari 100 juta. Berapa? 12 juta 500. Lah kan masih ada sisa Ustadz. Masih ada. Buat kemana? Nah itu nanti jatuhnya kepada saudara laki-laki dari ayah. Kalau ada 4 berarti sisanya dibagi 4 itu. Kalau ada perempuan berarti dibagi lagi. Nah itu makanya panjang sekali penjelasannya. Intinya ibu kalau punya anak perempuan semua itu 66,67% atau 2/3 daripada harta. Banyak apa dikit Bu? Adil apa enggak? Adil. Ada yang bilang curang. Kenapa? Ini orang-orang di sana. Ya. Laki-laki setengah, tapi perempuan cuma 2/3. Ya kan, cuma segitu, banyakan mana? Itu pun dibagi dengan yang lain, ya kan? Ini bagaimana? Oh, ternyata enggak, Bu. Beban laki-laki itu beda dengan perempuan, betul? Perempuan enggak wajib cari nafkah, tapi laki-laki wajib cari nafkah. Makanya beban Islam itu membebani yang paling berat itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka beban itu semua ditanggung oleh laki-laki. Yang nyuci piring harusnya siapa? Laki. Suami ibu apa ibu? Suami. Yang nyuci siapa, Bu? Suami. Yang nyari duit siapa? Suami. Yang bangun rumah siapa? Suami. Nganter anak sekolah siapa? Suami. Suami. Ini saya pulang dah ini. Iya, tapi kewajiban istri harus melayani suami. Nah makanya Bu, Ya. tidak ada hukum syariat Islam yang merugikan daripada umatnya. Karena semua syariat Islam pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan kita semua. Maka itulah tadi pembagian daripada faraidnya. Ya. Jadi kalau ibu tadi punya anaknya berapa Bu perempuan? Misalkan 4, berarti tinggal dikali aja 2/8 atau 66,67% dibagi 4. Hitung sendiri. Ya kan? Kalau punya 1 miliar hartanya ya tinggal dibagi 4. Ya, yang tadi ya artinya beda-beda. Masing-masing kondisinya masing-masing beda. Belum lagi nanti ketemu dengan anak laki-laki 1, yang lain perempuan. Belum lagi nanti ketemu ternyata dia nggak punya anak, hartanya lari kemana? Wah itu pembahasannya panjang. Boleh nggak yang kayak tadi kakak Gimana? itu ngambil jatah adiknya, jatah momong? Boleh nggak itu? Nah sekarang bagaimana nih jatah momong nih Ustaz? Lah kakak lah, gua jatah gua ngomongin lu dulu waktu kecil, boleh kagak? Nah ya, Bu, karena memang ini adik belum ngeh, belum bisa megang uang, mungkin masih kecil sehingga kakaknya yang mengurus atau ibunya. Maka boleh harta warisan itu dikelola. Tuh 2 3 dikelola. Tuh 2 3 dikelola. Cakep. Syaratnya adiknya belum dikelola. Jadi bukan dimakan ya. Bukan dimakan. Tapi dikelola. Maka tadi ada ayat yang udah saya singgung ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Janganlah kalian itu mengambil banyak-banyak harta anak ya
yatim itu udah ada jatahnya. Ini mamangnya kadang-kadang ngambil, pamannya ngambil. Kebanyakan, padahal di situ ada jatah harta anak ya yatim. Kakaknya ngambil lebih banyak, padahal bagiannya sudah diatur di dalam Islam. Boleh itu dipakai tapi untuk mengelola, mengasuh daripada anak. Kita boleh nggak dapat? Ya mungkin boleh lah nyicip dikit, artinya bersama-sama makan ya Bu ya. Artinya jangan sampai harta warisan yang untuk adik itu kita makan semua. Walhasil apa? Jadi hartanya kurang berkah. Tapi kelolalah dengan sedemikian rupa sehingga anak tersebut tercukupi ya kebutuhannya sampai dia balik, sampai dia besar bisa mencari rizki sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Bu. Enak ya Bu jadi perempuan ya Bu ya? Enak gak Bu? Enak, kalau di dalam Islam jelas yang cari uang tanggung jawabnya laki-laki, yang nyuci piring laki-laki, yang nyuci baju laki-laki, yang cari makan laki-laki, yang masak juga laki-laki. Dan tugas perempuan cuma satu, nurut sama suami. Jadi kalau misalnya suami nyuruh nyuci baju, harus nurut. Ustaz David, ini kayaknya jawabnya kurang kompak. Iya. Kayaknya ini ibu-ibu takut sama lakinya nih. Masya Allah. Baik Bu, ya mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan kasih, sayang, saling menghargai dan saling menghormati. Yang tadi saya cuma guyon aja ya Bu ya. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Jangan gantungin harapan sama makhluk karena nanti akan kecewa. Gantungin harapan hanya sama Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Maka itu jangan pernah tinggalkan sholat. Baik. Oke, sekarang sudah ada dari sosmed ini, kita lihat sekarang pertanyaannya apa. Silakan. Mana ini? Kita ini dia. Yuk tanya di sini. Assalamualaikum Ustadz, suami saya gajinya 2 digit. Ya, ini berarti 2 digit banyak ya. Royal kepada anak yatim. Bagus ini serta teman-temannya. Tapi sama keluarga pelit. Bahkan saya sendiri aja sering ngutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah ini termasuk zalim Pak Ustadz? Nah, mungkin ini bisa dijawab ini. Iya, Masya Allah. Ama yang lain. Royal sama istri. Ada yang kayak begitu ada. Ada yang kayak begitu ya Mak. Ada yang kayak begitu ada Bu. Mana orangnya? Bu. Infak itu ada 2. Yang pertama infak wajib dan juga infak sunnah. Yang wajib salah satunya nafkah yang harus diberikan adalah suami kepada keluarga. Maka tak kala suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan infak nafkah kepada keluarganya, maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang karena di dalam Al-Quran coba lihat ayatnya, wa atidhal qurba haqqahu
Wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah orang yang terdekat dahulu hak-haknya, baru yang di luar. Bagaimana bisa orang memberikan yang di luar sana diberikan Masya Allah royal, tapi yang di sini keluarga melarat bahkan kelaparan tadi sampai berhutang? Itu adalah perbuatan yang zalim. Jadi jangan sampai terbalik, yang wajib dulu baru yang sunnah. Karena orang yang dia melaksanakan kewajibannya, insya Allah Allah akan berikan keberkahan untuk dirinya. Kan ada dulu kisah di zaman Nabi, siapa Bu? Udah viral, udah biasa, udah terkenal. Siapa? Dulu ada yang namanya sahabat Abu Sofyan. Ya, ini ngadu istrinya, pelit banget Ustadz David. Kata istrinya Hindun ngadu ke Rasul, ya Rasul, boleh nggak saya ngambil duit suami saya tanpa seizinnya? Karena memang ini suami saya pelit banget, bakhil. Kata Nabi, ambil yang mencukupi keluargamu dan untuk dirimu. Kata ibu-ibu, Ustadz David bilang, nah Ustadz, hadis yang begini banyakin nih. Hadis yang begini banyakin, ya kan. Akhirnya apa? Bapak-bapak protes ke saya, Ustadz jangan ceramah hadis itu. Kenapa emang Pak? Iya, saya naruh duit kemana aja ketemu. Iya, mau sholat Jumat sampai saya naruh duit di selipan peci, ketemu sama istri saya. Katanya gitu, ini duit apa nih katanya? Hah, duit apa katanya? Duit sial katanya. Mak buat amal mau beli cilok kan gitu. Ketemu, akhirnya ketemu tuh, naruh bawa bantal ketemu, naruh bawa kasur ketemu, ya kan, naruh di mana lagi? Kaos kaki ketemu. Semua kemana-mana ketemu ya. Jadi boleh ngambil duit suami tanpa seizin kalau suami pelit. Tapi itu suami pelit adanya jauh di sono. Oh no. Kalau di sini kelihatan suaminya royal. Amin. Kelihatannya Masya Allah suaminya ngasih 1 minggu 15 juta. Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin aja dulu Bu. Siapa tahu Allah ijabah doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya langsung terkesima, 1 minggu 15 juta ya Bu ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya mudah-mudahan semua yang di sini Allah berikan kelimpahan rezeki, rezeki yang tidak pernah berhenti. Ya Allah, Allah angkat semua kesulitannya. Allah berikan kelapangan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah angkat semua penyakitnya. Allah angkat semua kesulitannya. Allah berikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang terus menerus, kebahagiaan bagi keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Kampung Melayu. Pulangnya mampir ke Kali Pasir. Kita semua ikut ngaji yuk. Hayo. Sama Kiai Munawir ngaji. Siapa ingin ke surga? Terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Neneknya nggak bisanya cuma mangap-mangap doang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir anaknya soleh-soleh,
Mudah-mudahan mantunya jadi ustaz. Dah. Matinya husnul khotim. Mah. Alhamdulillah. Lillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita manusia agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Semoga yang hadir dan juga para pemirsa yang ada di Masjid Nur. Ani. Insya Allah barang-barang selalu mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Kepengen dapat syafaat? Kepengen Bu? Mau. Maka sering baca sholat. Wat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maula adada ma fi ilmi la salatan da'i bida sallu ala Nabi Muhammad. Para pemirsa Cahaya Hati, sebelum kita memulai barang-barang ngaji tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bareng-bareng baca surah An-Najm ayat 16. Ayat 16. Mama, siji loro telu. Lemes bener. Udah lapar Ustaz. Hah? Katanya. Lapar. Coba sekarang masuk, apalagi langsung masuk ke ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bu, semangat dong. Ini lagi ngomong langsung sama yang nyiptain, betul? Makanya dengan kalam Allah yaitu Al-Qur'an. Yaghsha sidrata ma yaghsha. 1, 2, 3. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Sadaqallahul azim. Bu, ngaji pendek yang penting masuk ilmu, masuk semu, walaupun masuk semu. Allah ya Karim, alhamdulillah. Anak muda nggak bakalan hafal, nggak bakalan ketawa. Pelajaran bapak emak ya, alhamdulillah. Nah saya punya dicoba, ini kan saya udah nyontoin, bro, ya. Saya mau nyari, boleh? Boleh Ustaz. Yang mana? Boleh saya nyari? Boleh nih Ustaz yang Coba nyari. yang baju hitam. Mana yang kita? Bajunya hitam. Nah, ini di belakang. Oh ibu. Ya, iya ibu. Oke. Ya, yuk. Coba Bun, jangan begitu, jangan mukanya kayak pentil mangga gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Allah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Sadaqallahul azim. Bu, namanya siapa, Bu? Dede. Siapa Bu? Dede Ruswanti.
Bu Dede. Oh, Bu Dede. namanya kakak. Dede, kakak. Hah? Dede. Ya kan kakak ada adeknya. Iya. Gitu. Asli dari mana, Makasih, Bu. Bu? Bogor. Oh, Bu Dede dari Bogor. Biar tekor asal tesoho. Oh. Bu Iya, Dede, iya, iya. Alhamdulillah. Lela, yang lain dong, yang lain. Yang Coba. lain, yang mana? No, Yang anak muda ini nih, yang buang muka nih. Nah, nih. Coba, iya. Ya kamu. Ayo belajar baca. Ayo baca. Biar Ayo dilihat. baca. Ayo. 1, Maaf. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yaksha sadrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha. Sadaqallahul azim. Namanya siapa? Namanya siapa tuh? Nama aku Asifa Zahra. Oh, Siva Zahra. siapa? Siva Zahra. Zahra. Artinya sembuh, ya. Siva Zahra. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang lain Ustaz, yang lain. Ibu-ibu. Yang lain, mau dicoba? Yang lain coba. Iya, coba yang Yang mana? Yang udah punya cucu. Hah? Yang udah cucu, yang punya cucu mana? Coba, Mak. Iya, Mak. Ini? Ah. Ibu, ya Ibu. Silakan Ibu aja. Sodakol. Belum, udah kalau belum. Belum keren dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaghshash sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tar dulu, tanya namanya, yang lain Namanya ditanya. siapa? Yulia Astuti. Oh, Yuli. Yuli. Judi. Hah? Judi, Yuli. Itu kalau itu Judi gitu. Oh. Ini Juli namanya. Asli dari mana ya, Bu? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Orang Sumatera lagi pada nonton. Alhamdulillah. Ini Ustadz jago bahasa Minang. Coba ngomong pakai bahasa Minang, Ustadz coba ngomong. Orang bahasa Medan? Pakai bahasa Minang. Orang Sumatera Barat, orang Minang ini. Ya kan orang Padang, Bu ya? Orang Minang? Orang Minang jago. Ora bisa. Katanya bisa, ayo coba, kan saya udah ajarin, coba. Hah? Tanya, namo asli dari ma, Minang, coba. Namo asli. Asli dari ma, asli dari ma. Asli dari mana? Awak dari Padang. Oh, dari Padang? Di ma Padangnya. Di Pariaman. Nah, di ma Padangnya. Sebala dua bala juga. Bilang dong, Samo Ambo dari Padang. Samo Ambo dari Padang. Samo Ambo dari Padang. Ibu di ma Padangnya. Di Demang. Ya Allah, ini ngeledek. Oke, Bu. Ya. Ketika ngaji, pernah nggak dengar alif maksuroh sama alif maksudah? Mahmudah. Mamdudah. Bu. Ya. Pernah dengar apa enggak? Pernah. Alif maksuroh. Pernah dengar? Nah. Alif mamdudah. Pernah dengar? Pernah. Nih mau ngomong pernah, takut ditanya. Ya, Bu. Bu. Ya. Ketika di dalam Al-Quran, ini belakangnya ada yang bengkok, ya? Bu. Ibu senang yang bengkok apa yang lurus? Kalau yang bengkok namanya alif maksuroh. Understand? Yes. Kalau yang berdiri, Bu, yang berdiri itu namanya alif mamdudah. Understand? Yes. Qasiroh artinya pen. Yes. Mamdudah artinya pan. Kok ya. Paham? Ya wis nek wis paham balik yuk.
Kalau yang bengkok Ustaz? Yang bengkok itu namanya maksurah, artinya biasanya terletak itu kepada isim atau fi'il. You understand fi'il? Yes. Ini mau ngomong yes, takut ditanyain. Itu cirinya ketika dibaca alif maksurah itu alifnya beng. Kalau yang lempeng namanya mamdu. Understand? Yuk kita bayangin bareng-bareng. Bayangin bareng. Da'a. Itu hurufnya dal sama ain sama a. Itu alifnya itu namanya alif mamdu. Barang-barang 1, 2, 3. Mamdudah. Paham? Ya wis paham. Ya. Tuh. Kesimpulannya Bu. Cirinya itu di akhir kalim. Paham? Nanti kalau misalkan di rumah ngajarin sama anaknya, sama anak ngajinya talaki kan, bersambung kan, biar ilmunya nyambung dengan Al-Qur'annya, dengan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Pengen sama Rasulullah? Mau sekarang apa besok? Kan Rasulullah meninggal. Nah, kalau kepengen mati dulu. Ya kan? Kan dapat syafaat, alhamdulillah. Makanya bagaimana cara yang mudah sering baca Al-Qur'an? Karena di situ fadolahnya dan kemuliaannya salah satu langsung hubungan ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nah, abis ini tadi baca doa. Coba tangannya diangkat, Bu. Yang tinggi, Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Kita mendapatkan keberkahan. Kita sudah belajar dari oleh Said Alwi, oleh Ustadz Abdul Kafi, dan juga tadi kita sudah belajar membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Dan mari di penghujung acara ini kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol. Baik pemirsa Ainus, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Amin wa'fu anna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ja'alna sabura, waj'alna syakura, waj'alna fi ainika saghira, waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, memiliki rasa sabar sehingga kami bisa menerima segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma barik lana fi ahlina wa awladina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, anak cucu keturunan kami, dan juga murid-murid kami ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan aktivitas seperti mana yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah umur kami, berkahilah rizki kami, semua yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma inna ya Rabb ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami, tolonglah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk terus membenahi diri kita, agar kita kelak diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah.
Saya David Halik undur diri. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhoannya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala